Kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Saat pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami tim Kopassus Mission, Komando Pasukan Kristus. Kami ada di kelurahan ini ya Tuhan. Tuminting ya ada Tuhan, Pasar Tuminting. Kami datang membawa berkat bagi kelurahan Tuminting ya ada Tuhan. Bahkan Pasar Tuminting Tuhan. Kami datang membawa kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah urapan Allah, kuasa Allah ada bagi hamba-hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami akan melayani Engkau dengan penuh kerendahan hati. Engkau layakan kami pagi hari ini. Suci kuduskan kami Tuhan. Biar kami benar-benar berlayak hanya kepadamu ya Tuhan. Diberkati kelurahan Tuminting ini Tuhan. Pasar Tuminting ini diberkati oleh Tuhan. Setiap oknum-oknum yang mendengar, setiap pujian penyembahan kami, setiap kebenaran firman Tuhan, biarlah mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah KKR Kopassus Mission di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kita akan berglori memuji Tuhan pada saat ini. Kita angkat pujian Sungai Sukacitamu.
sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari tim Komando Pasukan Kristus Mission mengucapkan terima kasih atas waktu kesempatan yang telah diberikan kepada kami, sehingga saat ini kami bisa membagi berkat lewat menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai manusia, kita harus senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena setiap kehidupan manusia hanya tergantung kepada Tuhan. Karena di dalam kehidupan manusia tanpa Tuhan, maka kehidupan manusia itu akan kosong. Kalau tanpa Tuhan, maka kehidupan kita ini akan sia-sia. Setiap hari kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Setiap hari kita belajar firman Tuhan, membangun hubungan Tuhan dengan baik, rajin beribadah. Kita harus rajin berdoa, karena hari-hari ini kalau kita lihat sekarang ini, buka di media sosial, terjadi perang dunia di mana-mana. Kalau kita lihat juga Israel melawan Palestina, Israel melawan Lebanon, Amerika melawan Houthi, dan intinya dunia ini dalam keadaan tidak aman. Kalau kita lihat bahwa sementara ini kita menjelang namanya tanda-tanda akhir zaman, sudah mulai dekat. Jadi kita sebagai orang Kristen harus lebih kuat di dalam Tuhan. Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan bagi umat manusia, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus mengatakan dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru dikatakan, ego ini ehodos kaiwe alateia kaiwe zoe odes archetai proston patere eime diemo. Artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus adalah jaminan keselamatan bagi umat manusia. Di luar daripada Yesus Kristus tidak akan ada namanya jalan keselamatan. Dan Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan, sehingga kita sebagai orang yang senantiasa ditebus oleh darah, oleh lewat karya keselamatan di kayu salib, kita turut diselamatan. Karena semua dasarnya baik keselamatan, kebahagiaan, baik kesuksesan bagi kekristenan berpusat kepada Yesus Kristus, Kristosentris, berpusat dari Yesus Kristus. Segala sesuatu ada di dalam Yesus Kristus. Dikatakan di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 11, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dikatakan, Tenalion gar alon, odes dunatai tenai paraton, kaimanon hos estin Yesus Kristus. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita bisa berbicara di dalam Efesus 4 ayat 5, Kais Kurios satu Tuhan, Mia Pistis satu iman, Hen Baptisma satu baptisan, dan kita ini dipersatukan lewat ajaran Rasul, lewat kitab suci. Setiap hari kita belajar firman Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tadi pembawa firman yang kedua mengatakan, Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sebagai masyarakat Sulawesi Utara, kita harus apa? Jaga persatuan kesatuan. Kita harus jaga kekeluargaan di antara kita. Sebagai orang Kristen harus menjadi teladan, menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat yang ada. Karena Tuhan Yesus ini bukan milik agama Kristen saja. Yesus Kristus adalah milik semua agama. Yesus Kristus adalah milik semua bangsa. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dia adalah sang firman yang hidup. En arke en hologos, kai hologos en prosoteon, kai theos en hologos. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Ketika Yesus hadir di dunia ini, dia turun ke dunia ini untuk menjadi manusia. Dia adalah sang firman yang hidup, yang logos itu, sehingga dia menyerahkan hidupnya mati untuk kita. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, tetelestai, sudah selesai,
sehingga darahnya tercurah, mati untuk kita manusia, dan kita turut diselamatkan. Kita harus jaga baik-baik kehidupan kita, berusaha hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Karena hari-hari ini begitu jahat. Jangan sampai kita yang sudah mengerti memahami firman Tuhan, kita jauh daripada firman Tuhan. Kalau kita jauh daripada firman Tuhan, percuma kehidupan kita. Kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke jalan Tuhan, karena Tuhan masih menunggu. Tuhan menginginkan agar kita membuka hati kita, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan kita lihat, coba kita lihat di dalam Wahyu 20 ayat 15, dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya, ditemukan dalam kitab kehidupan itu, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Karena ini berbicara neraka. Neraka itu ada 3 tingkat. Yang pertama Seol, dalam bahasa Ibrani disebut Seol, dalam bahasa Yunani disebut Hades. Seol dalam bahasa Ibrani itu disebut juga Barsak, atau tempat dunia orang mati. Itu neraka lapisan pertama. Di situ siang dan malam disiksa orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, orang-orang jauh di dalam Yesus Kristus, dan mereka itu berbuat kejahatan. Itu disimpan dalam bahasa Ibrani, Yunaninya disebut Tartarus, disimpan di situ sementara waktu, siksa siang dan malam, untuk menantikan namanya pengadilan Kristus Yesus. Sedangkan neraka yang kedua, lapisan kedua yang di tengah, namanya Gehenna atau disebut Jahanam. Neraka yang kedua ini lebih siksa, lebih menderita daripada lapisan neraka yang pertama. Orang berteriak, aduh setengah mati Tuhan, lepaskan Tuhan, kita susah di tempat ini. Makanya ada cerita tentang orang kaya dengan Lazarus. Orang kaya ketika kehidupannya di dunia ini, di dalam kitab Lukas ini, dia berfoya-foya. Dia ketika masih hidup di dunia, dia berfoya-foya, dia menampilkan kekayaannya, tetapi dia tidak peduli. Sang Lazarus ini, dia kehidupannya ini apa? Kemiskinannya, dia badannya penuh dengan borok. Tetapi apa? Lazarus itu cuma ketergantungan. Dia hidup, dia lihat di rumahnya orang kaya ini, nasi jatuh dia pungut. Tetapi akhirnya ketika mati, sang Lazarus dengan orang kaya ini, tempatnya orang kaya ini ada di Hades. Ada lebih siksa sekali. Sampai dia berteriak, "Ya Tuhan, kalau kita tahu ini, tempat ini sangat menyiksa hidupku, lebih baik kita mau bertobat. Coba kasih kesempatan bagi kita untuk berbalik ke dunia." Karena dikatakan orang sudah tidak bisa berbalik lagi. Ketika hidupnya itu sudah mati, berarti sudah tidak ada lagi untuk memperbaiki kehidupannya. Kalau dia berbuat kejahatan, berarti tempatnya di neraka. Bapak Ibu Saudara sekalian, jaga iman kita, jaga iman, kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus jaminan keselamatan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia harus menyalipkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 4 ayat 25. Jadi di situ menjaga hati kita. Dan saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus dipuji, dimuliakan, dan disembah. Shalom alaikum, Hamasiah, Christos Anesti, Alitos Anesti. Amin.